Samsung nggak sehebat dulu, nggak seberani dulu. Padahal mereka perusahaan inovatif. Mereka pencipta layar AMOLED sampai ponsel lipat. Mereka bukan follower, tapi trendsetter. Tapi entah kenapa, belakangan ini mereka nggak lagi mendikte pasar. Walaupun masih besar dan masih kuat, mereka seperti berhati-hati dalam berinovasi. Berbeda sekali dengan para pesaingnya seperti Xiaomi, Huawei, dan juga Apple. Pergerakan mereka lebih cepat, lebih mampu menawarkan teknologi baru. Mereka lebih bisa menyuguhkan desain yang inovatif dan lebih bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. Ada apa sih dengan Samsung? Memang banyak perusahaan besar yang perkasa dan begitu dominan, lalu tiba-tiba seolah kehilangan daya. Mereka kehilangan momentum karena terlalu percaya diri dengan pencapaian yang telah diraihnya. Mereka merasa aman karena angka-angka laporan keuangan emang baik-baik aja. Mereka nggak sadar bahwa di luar sana, para pesaing sudah mulai mengambil alih pasar. Ternyata Samsung menyadari hal itu. Mereka melihat sinyal-sinyal lemah peluang kejatuhannya. Maka Samsung langsung melakukan perubahan besar di internal organisasinya. Mereka ingin mencegah kejatuhan itu dari benar-benar terjadi. Apa yang Samsung lakukan? Sejauh mana itu benar-benar bisa menghindarkannya dari kejatuhan? Ternyata di balik kisah ini ada pelajaran yang sangat berharga untuk para pimpinan perusahaan besar di Indonesia. Yuk, kita cari tahu. Pada tahun 1938 di Daegu, Korea Selatan ada seorang pedagang hasil-hasil pertanian namanya Lee Byung-chul. Ternyata dia bukan pedagang sayuran biasa. Dia adalah seorang yang berani berbisnis di berbagai sektor. Meskipun di tahun 1960-an Korea Selatan bukan negara industri, Byung-chul sudah menggarap bisnis elektronik. Dia mendirikan Samsung yang memproduksi televisi hitam putih, kulkas, dan juga mesin cuci. Produk-produk itu biasa dan banyak dibuat pabrik lain. Tapi setelah era 1980-an, Samsung bukan lagi produsen barang elektronik biasa. Mereka telah menjadi pencipta arus benda-benda elektronik baru. Misalnya di industri semiconductor, mereka langsung datang menggebrak. Mereka memproduksi chip DRAM berkapasitas tinggi yang sampai-sampai produsen Jepang terguncang. Sejak itu langkah-langkahnya semakin gagah. Tahun 1988 misalnya, Samsung merilis SH100 sebagai ponsel yang pertama. Meskipun belum canggih, tapi itulah sinyal bahwa Samsung bukan lagi hanya produsen alat elektronik rumah tangga. Dia akan melesat lebih jauh. Dan emang benar, begitu masuk ke era 2000-an, mereka mengguncang industri teknologi dengan layar AMOLED dan prosesor canggih. Juga desain berbagai perangkat teknologi tinggi. Misalnya Galaxy S di tahun 2010 yang menjadi pukulan telak bagi industri. Berikutnya ada Galaxy Note yang menantang batasan smartphone konvensional. Meskipun awalnya Samsung hanya sekedar perusahaan elektronik, kini mereka adalah representasi inovasi Korea Selatan. Dunia berputar dan kehidupan bergerak menggiring Samsung menemukan takdirnya. Setelah bertahun-tahun sukses mendominasi pasar smartphone, Samsung mulai tertekan. Itu karena Huawei misalnya melesat dengan lini P dan Mate series. Huawei menyuguhkan smartphone dengan kamera canggih dan desain yang mewah, tapi harganya lebih murah. Begitupun Xiaomi, Oppo, dan juga Vivo. Mereka muncul dengan gebrakan-gebrakan inovasi teknologi hebat. Para pesaing itu menawarkan perangkat dengan spesifikasi tinggi, fitur-fitur inovatif seperti fast charging super cepat, dan juga kamera selfie terbaik. Semua itu dengan harga yang lebih bersaing. Perlahan-lahan, mereka juga menggerogoti pangsa pasar Samsung, sehingga Asia bukan lagi ladang suburnya. Nafas Samsung lebih sesak di industri semiconductor. TSMC semakin tidak terbendung dengan teknologi chip paling canggih. Sedangkan Intel yang sempat tertinggal bangkit kembali dengan ambisi besar di dunia mobile. Begitupun di kategori barang elektronik rumah tangga. Samsung bukan lagi penguasa. Di situ ada LG, Sony, dan Panasonic yang berlomba-lomba menghadirkan OLED TV yang lebih canggih. Juga perangkat pintar berbasis AI dan produk-produk yang semakin sulit disaingin. Sementara itu, di ekosistem teknologi yang lebih tinggi, Apple dan Google semakin kuat di pasar wearable. Apple Watch menguasai segmen premium, sedangkan Google memperluas pengaruhnya dengan mengakuisisi Fitbit. Di dunia otomotif dan AI, Tesla dan Nvidia sudah berlari kencang. Mereka telah mengembangkan chip dan sensor pintar untuk mengubah wajah kendaraan masa depan. Nah, dengan semua perkembangan itu, Samsung masih berdiri tegak. Tapi di kemudian hari, Samsung harus menghadapi semakin banyak lawan.
Mereka datang dari berbagai sisi dan menyerang dari berbagai arah. Mereka akan menggoyang singgasana Samsung. Dulu merek-merek Tiongkok dipandang sebelah mata. Sekarang mereka sudah beda. Inovasinya tidak kalah canggih dengan harganya yang lebih murah. Xiaomi, Oppo, dan Huawei mampu membaca tren pasar dengan akurat, lalu menyuguhkan teknologi dengan banyak nilai tambah. Para pengguna yang dulu setia dengan Samsung akhirnya jadi berpaling. Itu bukan karena kualitas Samsung yang merosot, melainkan karena konsumen sekarang lebih banyak punya pilihan yang menarik. Tantangan lain yang dihadapi Samsung di industri semiconductor, yaitu TSMC yang sudah melesat jauh. Dia menguasai pasar chip canggih dengan klien-klien besar seperti Apple dan Nvidia. Samsung berusaha mengejar ketertinggalannya dengan investasi besar. Tapi jurang persaingan sudah kadung menganga begitu lebar. Tekanan besar juga dirasakan Samsung di ranah elektronik rumah tangga. LG semakin kuat, merek-merek Tiongkok seperti Ayer mulai mengambil tempat di pasar global. Jadi meskipun masih di singgasana, tapi kursi Samsung udah nggak nyaman. Sejak tahun 2024, angka-angka penjualan menunjukkan berubahnya peta persaingan. Setelah 2 dekade menjadi nomor 1 industri TV global, kini pangsa pasarnya mulai terkikis. Dari 30,1% pada 2023 turun jadi 28,3% di 2024. Persaingan emang tambah ketat ya. TCL dan Hisense menawarkan TV berteknologi tinggi dengan harga yang terjangkau. Sedangkan Samsung masih jadi pilihan utama, tapi di segmen premium. Tekanan paling berat dirasakan Samsung di industri smartphone. Pangsa globalnya menurun dari 21,7% pada 2022 menjadi 18,6% pada 2024. Huawei sudah bangkit setelah melewati badai sanksi. Sementara itu Xiaomi semakin agresif dengan strategi harga dan fitur premiumnya. Sedangkan Oppo dan Vivo terus berinovasi dalam teknologi kamera dan desain. Ponsel lipat bukan lagi monopoli Samsung sekarang, padahal dulu itu adalah ikonnya mereka. Para pesaing sudah menghadirkan alternatif yang tidak kalah menarik dengan harga yang lebih murah. Di industri semiconductor, Samsung masih perkasa, meskipun pangsa pasar di RAM-nya turun dari 43,1% pada 2022 menjadi 41,3% di 2024. Di industri layar smartphone, mereka masih memimpin, meskipun tertekan BOE yang semakin kuat. Sedangkan di sektor otomotif, mereka menghadapi persaingan dari LG, Continental, dan Panasonic. Untungnya, pasar mobil listrik dan kendaraan otonom masih terbuka lebar. Nah, menghadapi itu semua, Samsung tidak tinggal diam. Samsung bukan perusahaan rapuh. Mereka perkuat lini flagship, berinvestasi di pengembangan smartphone berbasis AI, dan terus berburu celah-celah pasar. Meskipun menghadapi gempuran dari segala sisi, tetapi bukan berarti mereka sudah kalah. Mereka masih gigih berjuang. Samsung adalah pencipta tren. Layar AMOLED sampai ponsel lipat membuktikan bahwa mereka selalu terdepan dalam inovasi. Namun, beberapa tahun terakhir mereka melambat. Pangsa pasarnya perlahan tergerus, sedangkan pesaingnya semakin agresif. Kendati pun masih kokoh, tetapi kini Samsung lebih defensif. Sikap ini merupakan kombinasi antara strategi hati-hati dengan tantangan internal perusahaan dan juga dinamika pasar yang bergerak lebih cepat. Jadi Samsung tetap berinovasi meskipun lebih konservatif. Di kategori ponsel lipat misalnya, desain dan fitur barunya terasa minim perubahan. Berbeda dari Xiaomi dan Honor yang lebih ramping, ringan, dan juga terjangkau. Di lini flagship, Galaxy S sulit dibedakan dari generasi sebelumnya. Seri Ultra yang dulu unik dengan kehadiran S Pen kini kehilangan daya tariknya. Sementara itu di kelas menengah, produk mereka semakin homogen, kurang menggebrak pasar yang sudah semakin padat pilihan. Ada tantangan lain yang muncul. Sebagai raksasa berstruktur kompleks, Samsung tidak secepat dan selincah pesaingnya. Keputusannya sering membuat mereka tertinggal satu langkah. Ketika mereka sibuk bersaing dengan Apple, diam-diam brand-brand lain menguasai pasarnya Samsung. Di semiconductor, Samsung ditinggal TSMC, yang kini lebih dipercaya Apple dan Nvidia. Skala bisnisnya memang masih besar, begitupun kepercayaan pasar masih kuat. Tapi kalau Samsung tidak punya langkah baru yang lebih berani, keunggulan mereka bisa sirna. Padahal, itulah yang dulu membuat mereka berbeda. Dalam bukunya Jumping the S-Curve, Paul Nunz dan Tim Brin menyebutkan bahwa kurva relevansi pasar akan selalu turun lebih dulu dari kurva kinerja keuangan. Hal yang sama terjadi pada kurva kapabilitas perusahaan yang selalu turun mendahului kurva kinerja keuangan. Jadi di saat laporan keuangan perusahaan itu masih menunjukkan angka-angka yang positif, bisa jadi perusahaan sedang kehilangan relevansi pasarnya. Demikian juga keunggulan kapabilitasnya. Kebanyakan perusahaan besar tidak menyadari itu sebelum akhirnya terlambat. Nah, itulah yang terjadi pada Kodak, Blockbuster, BlackBerry, dan kawan-kawannya.
Nah, sepertinya Samsung menyadari hal itu. Samsung pernah menguasai pasar dengan semiconductor, layar OLED, hingga seri Galaxy yang menjadi standar smartphone premium. Belakangan, produk-produk mereka terasa kurang menggigit. Ponsel lipatnya tampak lebih kaku dibandingkan model Honor atau Xiaomi. Seri Galaxy S yang dulu punya identitas kuat kini mulai kehilangan daya tariknya. Merek-merek Tiongkok tidak hanya mengejar, mereka mulai menciptakan tren baru. Baterai yang lebih tahan lama, pengisian daya lebih cepat, kamera lebih canggih, dan harga lebih kompetitif. Soal teknologi, Samsung nggak ketinggalan. Cuma mereka mulai kehilangan daya tarik emosionalnya. Ini adalah daya tarik yang dulu membuat orang-orang memilih Samsung. Untungnya, kesadaran Samsung akan situasi ini datang lebih cepat. Mereka menyadari ini bukan sekedar persaingan harga atau fitur. Ini sebuah titik kritis yang sangat menentukan masa depan 5 hingga 10 tahun ke depan. Samsung tidak menunggu keadaan menjadi tidak terkendali dan susah ditangani. Mereka sudah mengambil langkah-langkah tertentu. Itulah langkah atau tindakan yang jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Samsung membangun kesadaran tentang krisis di internal perusahaannya. Di awal 2024, para eksekutif dikumpulkan. Mereka membahas strategi ke depan. Bukan strategi untuk sekedar mengamankan pangsa pasar, melainkan strategi untuk kembali menciptakan gebrakan-gebrakan. Para eksekutif diminta Chairman Lee Jae-yong untuk bekerja 6 hari seminggu. Itu bukan hukuman, keputusan itu menegaskan bahwa mereka harus bekerja lebih cepat merespon perubahan pasar. Berbagai langkah strategis segera diterapkan. Di sektor semiconductor misalnya, mereka mempercepat pengembangan chip dengan fabrikasi 2 nanometer gate-all-around untuk menarik kembali klien besar seperti Nvidia dan AMD. Mereka juga meningkatkan investasi di teknologi high bandwidth memory dan DDR5. Teknologi ini semakin penting di era kecerdasan buatan dan pusat data. Di sektor elektronik konsumen, mereka mengukuhkan posisi premium dengan Neo QLED 8K dan OLED TV. Langkah tersebut dilakukan sekaligus untuk memperluas produksi panel otomotif dan juga gaming. Kemudian AI mulai menjadi inti strategi. Bagi mereka, AI bukan hanya fitur tambahan, tetapi elemen utama ekosistem produk. Bahkan mereka berencana mengintegrasikan AI ke dalam smartphone, wearable, dan juga perangkat rumah tangga. Semua itu dimaksudkan untuk menciptakan pengalaman yang lebih pintar dan terhubung. Dalam waktu dekat, hasilnya mungkin nggak kelihatan. Tapi satu hal yang sudah pasti bahwa Samsung tidak menunggu situasi sampai benar-benar susah. Mereka sudah bertindak di awal waktu sebelum kehilangan lebih banyak momentum. Samsung telah mengingatkan kita bahwa kejayaan itu tidak selamanya terjamin. Justru di puncak kejayaan itulah tantangan terbesar akan muncul. Lalu kita akan mencari cara agar produk kita tetap menarik dan relevan, bukan untuk sekedar mempertahankan posisi. Kisah Samsung bukan hanya cerita tentang perusahaan teknologi global. Ini sebuah refleksi bagi banyak perusahaan besar di Indonesia. Kita sudah menyaksikan jatuhnya perusahaan-perusahaan besar. Dulunya mereka begitu dominan, tapi perlahan-lahan mereka kehilangan daya saing. Bukan karena produk mereka tidak berkualitas, tetapi karena mereka kurang cepat membaca perubahan. Tiba-tiba pasar sudah penuh dengan pemain baru dengan strategi yang lebih segar, lebih berani, dan lebih memenuhi kebutuhan pelanggan. Samsung menyadari tanda-tanda tersebut. Mereka lalu cepat bergerak. Nah, tindakan seperti itu sayangnya tidak dilakukan banyak perusahaan. Di banyak perusahaan, mereka tuh baru panik setelah melihat angka penjualan yang terus turun. Nah, saat itu terlambat, pelanggan sudah berpaling dan pesaing sudah jauh di depan. Padahal kan kalau seandainya dia tahu dari awal, mereka harusnya bisa ngejar ketertinggalan. Nah, kita pun juga diingatkan bahwa inovasi jangan hanya sekedar wacana. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya perusahaan, bukan sekedar proyek musiman atau respon terhadap tren sesaat. Inovasi bukan sekedar teknologi, tapi juga cara berpikir, cara melayani, dan cara menjalankan bisnis yang lebih cerdas dan relevan. Dunia berubah, dan mereka yang tidak ikut perubahan akan tertinggal. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mereka masih mengandalkan strategi lama atau sudah mencari strategi atau pendekatan baru? Apakah mereka sudah cukup mendengar pelanggan, memahami apa yang mereka benar-benar butuhkan, atau masih berpikir bahwa pasar akan selalu setia? Perubahan harus segera dilakukan sebelum terlambat. Samsung menunjukkan bahwa mengenali tanda-tanda lebih awal bisa menjadi pembeda antara mereka yang bertahan dengan mereka yang tumbang. Selayaknya ini menjadi refleksi bagi semua perusahaan di Indonesia. Bagaimana mereka melihat masa depan bisnis mereka? Apakah mereka sedang menciptakan masa depan atau hanya bertahan dalam pola yang sudah ada? Setiap perusahaan akan tiba pada titik krisis. Ketika itu angka pertumbuhan masih stabil, tapi pelanggan diam-diam berpaling. Nah, Samsung sudah memilih untuk segera bertindak sebelum keadaan memaksa mereka berubah.
Balik pada diri kita. Apakah kita sudah membaca tanda-tanda perubahan? Ataukah kita hanya menunggu perubahan itu hingga akhirnya datang dengan cara yang lebih menyakitkan?